SMA Negeri 1 Pejaguan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan congratulations, selamat kepada Sekbid 9 yang sudah meluncurkan program baru tentang jendela. Podcast yang akan membawa jejak narasi, dedikasi, edukasi, literasi, dan juga aspirasi dari semua siswa SMA Negeri 1 Pejaguan, baik itu kelas 10, 11, 12, dan juga siswa-siswa kami yang sudah menjadi alumni dimanapun kalian berada. Podcast ini insya Allah akan membawa manfaat yang luar biasa untuk semua siswa, di mana siswa-siswa hebat akan bisa berpikir kritis, mengkritisi sesuatu dan segala keadaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Tema-tema yang akan diusung juga saya yakin tema-tema yang sangat bermanfaat, dan akhirnya harapannya podcast ini akan lebih bermanfaat, dan juga akhirnya Ibu secara pribadi mengucapkan selamat dan selamat menyaksikan dan semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan podcast ini bisa istiqomah, jadi bertahan terus, bertahan lama, dan membawa aspirasi. Harapannya nanti semua siswa bisa memberikan aspirasi kepada podcast yang pertama ini akan meluncur. Sekali lagi selamat, sukses untuk podcast Jendela. Selamat menyaksikan untuk semua siswa SMA Negeri 1 Pejaguan. Sesarengan, semanja, terusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jago, selamat datang di podcast Jendela. Jejak, narasi, dedikasi, edukasi, literasi, dan aspirasi. Bersama saya Arsila Fatunisa dari Sekbid 10 dan Saya Chandra Wiratama Kusuma dari Sekbid 5. Oke, di episode pertama dan perdana kita kali ini kita akan kedatangan 2 bintang tamu istimewa. Wah, siapa ya? Siapa ya? Mereka adalah siswa dari SMA Negeri 1 Pejagoan yang mengikuti event bergengsi. Kira-kira event apa ya? Kenapa tuh? Baik, di sini sudah bersama narasumber kita. Halo Kak. Hai. Halo. Ya, bisa perkenalan diri dulu? Kalau namaku Dimas Raditya Wicaksana dari kelas 11C. Kalau namaku Sabin Julamana dari kelas 11G. Oke, kita langsung aja ya lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jadi harap dibawa enjoy, santai, tenang. Enjoy banget kita ya. Oke, kan seperti yang tadi udah aku singgung di awal ya. Kalau misalnya kakak-kakak ini ikutan Swardana Tari ya. Nah, Swardana Tari sendiri itu apa sih Kak? Event yang kayak gimana? Suara tari itu kayak tari yang menceritakan Pangeran Surti yang sedang mencari obat ya. Iya benar, mencari obat untuk ibunda yang terkena teluh dari dari Raja Buto Angkara Murka. Karena itu diceritain itu seperti namanya itu seni drama dan tari atau sendera tari. Jadi itu kita lebih menonjolkan sisi dari cerita gitu. Oh, Tuh. Nah, apa sih motivasi kalian buat ngikutin kegiatan seleksi Swardana Tari? Sebenarnya sih dibilang ada motivasi khusus enggak ada ya. Nggak ada, Sebenarnya tuh nggak ada, karena Pak. aku sama Dimas tuh ditunjuk pertamanya sama Bu Iya. Ailin tuh dipanggil gitu, disuruh kayak kamu mau enggak itu ikut ini seleksi ini buat mewakilin Semanja gitu kan, sama tanya teman-teman yang lain. Terus akhirnya tuh kita mau dan Kita akhirnya seleksi dan nggak nyangka aja keterima gitu ya, Keterima banget nggak ya. expect Nggak gitu expect. lah. keren banget sih. Terus abis itu pasti kan ada awal mulanya tuh ya, cerita gimana kalian bisa ikutan. Nah, bisa diceritain gimana awal mula kalian bisa ikutan Swardana Tari? Kalau aku sih awalnya tuh ditunjuk ya dari Bu Elin ya. Nah, tunjuk Bu Elin buat ngikutin seleksi sendera tari yang The Tales of Karangbolong. Nah, itu awalnya aku tuh ragu-ragu buat ikut karena basic itu basic olahraga ya. Paling gitu sih. Paling itu sih sama karena sebelumnya kan aku juga pernah mewakili Semanja juga di event Kebun Fest kemarin.
Jadi mungkin karena itu juga aku dipanggil disuruh ikut buat ikut seleksi lagi gitu sih. Paling sama kita itu latihan ya Hamin satu Hamin satu. seleksi itu baru ada materinya dan kita tuh latihan masing-masing sendiri. Baru hari Seninnya itu habis upacara ya kita tuh Ya. latihan cuma sekitar 5 menit. Habis itu berangkat ke tempat seleksi gitu. Jadi nggak ada persiapan bareng-bareng gitu sih. Oh, Nah, apa sih tips atau strategi yang bisa bikin buat lolos Swardana Tari itu? Tipsnya itu kayak kita lebih ekspresinya enjoy. Ya, ekspresi tuh bener-bener harus ditonjolin ya. Karena kan ini namanya tari kan itu terus menunjukkan kalau biasanya kita tuh suka tuh sama tari ini. Kan masa kita mau nari tapi tuh ekspresinya kayak bete kan kayak dilihat nggak enak banget ya kayak benar-benar. kayak terpaksa banget. Jadi kita harus enjoyin penampilan juga sih karena kita tuh bukan cuma berpatokan ke perfeksi, lebih ke harusnya kamu menikmati gimana penampilan kamu. Karena kamu membawakan di depan banyak orang gitu. Iya. Gak ada apa sih ya kayak tips khusus gitu Nggak nggak ada ada, ya nggak ada sih paling cuma itu. Buat ekspresi paling ya. Nah, seleksinya itu kayak dipanggil apa gimana itu? Seleksinya ada 2 tahap ya. Yang satu golden ticket, yang satu Lagi. seleksi lagi. Jadi itu kalau misalnya kita udah dapat golden ticket tuh kita udah didata terus kita nggak perlu ikut seleksi perlu. lagi ya. Jadi tuh langsung diterima gitu. Tapi kalau yang belum kedapetan kita tuh ada seleksi lagi di mana tuh kita harus menari lagi supaya dipilih sama para kakak pelatih Kakak pelatih. gitu sih. Nah, kalau kalian sendiri kebetulan dapat yang tahap berapa? Tahap 2 kita ya. Karena Ya benar. sedikit banget golden ticketnya ya. Cuman berapa orang? Cuma sekitar 20 lebih 25. apa ya golden ticket gitu. Terus kita tuh ikut seleksi yang kedua gitu. Itu pun kita sebenarnya hopeless banget ya. Karena tuh udah bener-bener hampir udah mencapai target ya. Udah pasrah. Iya udah pasrah banget. Tapi akhirnya aku sama Dimas maju. Terus kita akhirnya sepakat aja daripada dipilih nggak dipilih, mending kita enjoying Enjoy. penampilan. Benar, Karena Enjoy. yang penting kita udah pernah pengalaman Pengalaman. gitu kan ikut audisi gitu. Nggak disangkanya ditarik Ditarik berdua ya. di lalas gitu. Iya. Nah, itu golden ticket itu bener-bener kayak hoki itu apa gimana? Hoki sih, Hoki karena sih. bisa aja lebih kamu bisa baik atau apa, tapi itu belum dilihat sama yang lainnya. Tapi itu bukan patokan juga sih, karena kan emang mereka di sana hebat-hebat Hebat banget banget. ya. Hebat, Mereka tuh ada yang udah dari kecil latihan nari, ada yang emang bener-bener bisa Basicnya di basicnya di tari gitu. Jadi emang ya skill kalian aja sih. Berarti kalian adalah bukan salah satu sih, 2 orang. Kita dari semuanya tuh ada berapa sih, Kak? Ada 5 orang ya. Tapi yang ikut seleksi ada 12. 12. Oh, berarti emang 5 orang dari Semanja ini adalah orang-orang yang beruntung sih ya. Ya, beruntung banget. Bisa mengalahkan atau kayak bukan mengalahkan sih, lebih ke kayak bisa terpilih di antara orang-orang hebat gitu. Nah, itu kan kalau seleksi itu kan kayak ada apa sih? Kayak ada tingkatan umurnya itu. Itu ngelihat kayak gitu apa gimana? Enggak sih, kita pelatih-pelatihnya enggak mandang umur ya. Jadi itu kalau seleksi itu nggak mandang latar belakang kita mau dari pendidikan apa, usia berapa, anak mana, itu yang penting itu skill kita dan dari diri kita sendiri gitu loh. Harus pede, harus skillnya bagus Enjoy. gitu. Bener banget. Iya, benar. Jadi nggak ngelihat anak sekolah atau bukan itu enggak ya. Enggak. Kalau misalnya memang bisa, ya bisa ikut gitu. Kan anak kecil juga ikut ya. Iya ada anak ada SD lucu-lucu banget ya SD, mereka. TK ya? Ada Ada banget. TK juga malah ya. Ada. Ada. Mereka tuh hebat-hebat banget loh. Segitu bisa nginget gerakan banyak dan Wow. mereka emang juga harus menyesuaikan sama anak-anak yang udah pada gede gitu loh. Tapi kalau rata-rata peserta Swardana Tari tuh kira-kira umur berapa? Rata-rata umuran kita ya. Sekitar mungkin usia 16. SMP, SMA, SMK gitu. Oh. Jadi paling sekitar umur 13 ke atas sampai 17, 18. Iya. Oke. Terus Mungkin kalau kalian suka tari itu dari kapan sih, Kak? aku baru-baru ini. Aku juga sama. Kan itu emang awalnya ditunjuk buat ikut seleksi. Dari situ tuh kayak mulai itu rasanya seru gitu ya. Apalagi itu seru bisa banget. jadi pengalaman yang baru. Dari situ tuh kayak ternyata tuh tari seasik ini ya. Jadi itu lumayan suka sih. Kalau Kak Dimas juga sama ya? Ya sama. Aku malah baru pertama kali ini. Baru pertama kali kemarin ikut tari. Sebelumnya belum. Sebelumnya udah pas kedatangan Kedatangan bupati itu ya. bupati. Wakil bupati Wakil waktu ada gelar acara P5 waktu tahun 2025 akhir ya. 25 akhir. Di Semanja? Iya. 24. 25 25. waktu kita mau kelas 11. Ya.
Itu tuh bertepatan sama acara HUT ke-35 Semanja. Wow, keren sih. Nih untuk Kasavin nih. Untuk Kasavin kan udah pernah ikut event besar kan 3 kali tuh. Di Kebumen Fest, di Gombong, sama di Tahun Baru. Gimana sih perasaannya ikut kegiatan itu dan pelajaran apa yang bisa dipetik Kasavin nih? Kalau perasaan sih yang pastinya tuh setiap tampil pastinya deg-degan ya, karena kan kita tuh juga membawakan tari Kebumen gitu kan. Terus pelajaran yang bisa diambil pastinya banyak sih, kayak kita bisa beradaptasi sama lingkungan baru, gimana cara kita kerja sama tim, dan cara kita menguasai energi di panggung. Ini tuh kayak setiap event tuh punya cerita tersendiri gitu loh. Ada yang kayak membekas di hati gitu loh, kayak ya senang aja gitu sih. Iya. Bangga juga Yang mana yang pastinya. paling membekas? Semuanya membekas, nggak ada yang nggak membekas, karena emang seasik itu. Asik banget Banget. banget, pakai banget. Bangetan. Berarti emang mungkin karena juga suka tari ya, hobi juga. Tapi di sisi lain rasa senang itu ada nggak sih rasa capeknya gitu? Yang pastinya ada sih di waktu latihan gitu kan, apalagi tuh waktu di event Gombong kemarin tuh sebenarnya tuh bener-bener dadakan banget. Gimana tuh kita yang awalnya cuma 200-an lebih penari itu cuma diambil sekitar 50 lebih. Jadi tuh kayak dari pelatih per tim itu nunjuk anak yang harus ikut, dan kebetulan itu latihan cuma 2 kali, di mana 2 kali itu juga kita ada beberapa rombak formasi karena kan kita harus mengisi posisi yang kosong itu sih. Nah, aku mau tanya Kak Dimas nih sekarang. Kan aku denger-denger ya, Kak Dimas itu waktu itu ikutan gulat, ikutan arung jeram, dan sekarang ikutan tari. Nah, apa sih perasaan Kak Dimas waktu ikutan tari ini? Terus kayak bisa diceritain apa perbedaannya gitu. Perasaanku awal ikut tari tuh kayak penasaran ya awalnya, tapi pas ngerasain ikut tari rasanya senang banget karena dapat pengalaman baru. Buat aku yang eh, biasanya ikut gulat dan arung jeram, Swardana kemarin itu tari itu ngelajarin kita kekompakan, ritme dan ekspresi walaupun beda bidang. Nah, gitu paling. Terus niatnya ada niat lain nggak? Kalau misalnya ikut selain seni, terus sama olahraga? Belum kepikiran sih ya, belum kepikiran buat nyoba-nyoba yang lain. Jadi masih pengen fokus ke 2 bidang yang tadi ya? Nah, aku mau tanya nih, seberapa penting sih dukungan sekolah itu buat ngikutin kegiatan kayak gitu? Penting banget sih ya pastinya. Penting banget. Karena kan kalau nggak ada sekolah kan kita nggak bakal tahu ada seleksi kayak gitu. Terus kita tuh kayak nggak dikasih support buat ini itu, buat tampil, buat latihannya gimana. Terus kalau misalnya dari pihak sekolah nih, misalkan kayak nggak ngizinin kita kan, itu kan pastinya susah banget. Susah banget. Karena kan apalagi waktu misalnya kita pas ada jam pelajaran gitu kan, terus disuruh latihan, tapi kita nggak dibolehin. Yang pasti itu susah banget, karena itu di sisi lain kita bimbang karena takut ngecewain mereka juga yang udah nunggu kita latihan. Tapi di satu sisi juga sama pihak sekolah nggak boleh. Jadi dukungan sekolah itu benar-benar penting banget buat keberhasilan kita. Benar. Apalagi kan itu ya, kita tuh pelajar ya. Terus habis itu juga kita ya bener tadi yang dibilang Kak Safin, ada waktunya gitu ya antara sekolah sama tari itu kadang-kadang mungkin bersamaan. Jadinya kalau sekolah itu nggak mengizinkan atau nggak mendukung itu ya susah juga sih. Susah banget. Ya benar. Aku setuju banget sih. Terus habis itu ada ini gak sih Kak struggle atau kayak tantangan-tantangan yang Kakak berdua nih rasain waktu kemarin ikutan Sarjana Tari? Tantangannya itu kayak kita membagi waktu ya. Iya. Bagi Paling waktu sih cuma susah bagi banget. waktu susah banget. Susah sih. banget. Kadang juga kita habis latihan ke Semanja ya, Ya, kadang Semanja. karena kan kita juga waktu itu kan lagi kelas meetingnya, dan jadi kebetulan kita panitia. juga ikut panitia, jadi kadang juga harus ke sekolah buat ngecek ini itu, karena kan itu juga masuk ke tanggung jawab kita, apalagi Dimas ya sebagai koordinator. Ih, Kak Safin juga koordinator. Ya untungnya aja sih kemarin nggak terlalu sibuk ya, Iya, karena lagi kan. kelas meeting juga, jadi nggak terlalu keteteran soal waktu sih. Paling struggle gerakan juga nggak terlalu sih ya, Iya, kita masih bisa ngimbangin gitu sih. Cuman capek Iya. sih ya. Cuma capek sih paling. Apalagi tuh Dimas tuh kemarin tuh ada beberapa kali waktu latihan itu kita sampai jam 5 apa jam 4 dia tuh masih lanjut latihan gulat gitu. Wow, emang gak capek Kak? Sebenarnya capek ya, tapi kalau capeknya itu nggak dilawan, kita percuma. Oh, jadi kayak kalau misalnya meskipun capek, kalau misalnya kita Seneng. seneng ya, Seneng ya. jadinya rasanya Hilang. santai aja Iya, gitu. santai aja. Bener banget. Pasti ada rasa gitu sih. Ya benar sih benar.
enteng kalau seneng mah ngejalanin. Yang penting dibawa enjoy aja. Benar. Nah, kalian punya harapan gak sih buat Swardana Tari ke depannya itu gimana? Harapan aku sih semoga Swardana Tari Kebumen ini terus berkembang, nggak cuman netep di proses itu aja, kita bisa nampilin di luar kabupaten. Terus semoga anak-anak Kebumen menyukai apa ya, menyukai Karya ini karya gitu. ini gitu. Kalau dari aku sih sama aku cuma berharap semoga Saudara Kebumen semakin berkembang dan prosesnya nggak stuck di sini aja dan semoga semakin dikenal apalagi sama masyarakat luar gitu kan. Kayak semoga itu karya ini tuh bisa membuat bangga Kebumen dan semakin terkenal di luar Kebumen dan semoga Swardana Kebumen ini kayak bisa menjadi wadah bagi anak-anak pemuda Kebumen terutama yang suka tari tuh untuk mengembangkan bidangnya gitu. Amin. Amin, amin, amin. Ya, sukses terus deh buat Swardana Tari ya. Amin. Terus kalau menurut kalian pribadi nih, gimana sih tari bisa jadi identitas bangsa kita? Menurutku tari itu di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Iya, karena kan Indonesia juga banyak kebudayaan. Jadi setiap daerah itu kayak punya tarian Identitas. masing-masing. Benar. Dan dari tari dan kebudayaan itu bisa menjadi identitas Negara. daerah masing-masing. Dan karena Indonesia itu negara kesatuan ya, Kesatuan ya. banyak budaya gitu. Jadi kayak bisa menjadi ciri khas identitas kita gitu loh. Kayak di negara lain tuh nggak ada yang negaranya banyak kebudayaan kayak kita, tapi tetap bersatu padu gitu. Ih, benar. Gimana Real pun kan budaya juga salah satu ciri khas dan identitas budaya ya tentunya. Iya, benar. Yang nggak bisa kita hapuskan ya. Harus dilestarikan, terutama budaya tradisional kayak tari-tari gini. Mm-mm. Nah, pesan buat anak muda tuh Kak, gimana? Kan harus melestarikan kan? Biar mereka tuh bisa melestarikan budaya kita, terutama tadi di bidang tari. Apa pesan kalian? Pesanku sih jangan malu-malu buat melestarikan tari ini ya, karena walaupun jarang banget ditariin ya, tapi ini kayak identitas buat negara kita. Apalagi kan ini sendera tari pertama yang dimiliki Kebumen Iya. gitu ya. Pastinya tuh suatu saat lagi bakal dibawain, insya Insya Allah gitu sih. Di Paling luar sama kabupaten ya. ya apalagi buat laki-laki kan jangan malu kayak buat apa sih buat ngelestarin budaya gitu kan apalagi tuh di zaman sekarang tuh banyak pandangan kalau laki-laki tuh kayak ngapain sih laki-laki nari Iya. kayak Benar. kan banyak gerakan gemulai gitu ya kan nggak cocok kayak lebih baik yang lain gitu kan tapi realitanya tuh malah banyak tari yang gagah juga ya Iya, kayak banyak. tari Tangan, cepetan, terus ebek dan masih banyak gitu sih sebenarnya jangan malu aja buat memulai sesuatu yang baru dan jangan hanya menetap di zona nyamanmu. Widih, mantap. Kak Safin sama Kak Dimas kan tadi sempat nyinggung kayak bagi waktu tuh. Nah, gimana sih kalian bagi waktu antara latihan sama pelajaran-pelajaran yang mungkin kalian tinggal buat latihan itu? Kalau dari kemarin sih alhamdulillah ya kemarin tuh nggak keteteran karena ya itu sih karena lagi kelas meeting juga. Tapi kalau dari aku pribadi dulu waktu ke Bumen Fest kan sempat dispen 2 minggu ya cuma untuk latihan itu. Dan di situ tuh karena kan pasti kita dispen 2 minggu ketinggalan banyak tugas sih. Benar. Kalau dari aku kamu jangan malu tanya ke teman tugasnya kurang apa ada apa gitu kan. Jadi kita bisa menyusul juga. Jangan malas buat nyatet materi gitu kan karena gimana pun materi juga buat kita sendiri kan kayak kalau ada tugas dikerjain bisa dikumpulin besoknya nyusul gitu karena kan dari gurunya pasti juga udah ngasih keringanan gitu kayak dispen ini tuh dia tuh buat nama semanja gitu kayak buat Kebumen juga gitu sih paling. Iya. Kalau buat aku sih kuncinya disiplin ya, disiplin dan tahu prioritas. Kalau musim latihan kita usahain latihannya dulu. Kalau ada waktu luang kita usahain buat pelajaran, buat ngejar tugas-tugas yang kita tinggal. Nah terus ya kan pasti kan banyak kegiatan itu capek kan dan kita harus selalu jaga imunitas kita juga nih. Ada nggak sih tips dari kakak-kakak buat tetap fit meskipun banyak banget kegiatan? Tipsnya tetap jaga kesehatan, pola makan sih. Kalau lagi latihan jangan banyak minum es. Ya, karena es itu ngaruh banget buat
stamina kita. Jujur ya, kemarin kan aku waktu kita udah mau tampil tuh kan pagi-pagi aku sama Dimas beli es. Terus siangnya aku beli es lagi. Sorenya habis make up, aku pusing. Itu aku udah mikir nanti gimana tampilnya, tapi alhamdulillah Alhamdulillah. habis Isya itu udah fit lagi badannya. Jadi Alhamdulillah. pelajarannya jangan banyak minum es sih. Ajar aja sih. Jangan minum es. Soalnya kayak es itu ngaruh banget buat performa kita ya, buat nari. Berasa ya Chan, kita udah ngobrol sama Kak Safin sama Kak Dimas udah cukup lama ya. Iya, udah hampir 20 menit kita bilang kita ngobrol. Nggak kerasa ya? Nggak Kerasa sih. Karena juga capek juga Iya, sih. Tapi ya seru juga karena kita bisa berbagi pengalaman ke Benar. kalian juga. Makasih ya. Siapa tahu kalian tertarik besok Tertarik, bisa tertarik nggak sih? ikut. Kita pikir-pikir lagi. Aduh. Lumayan Aku lah, kayaknya lumayan. basicnya nggak ditari deh. Ini juga dulu basicnya nggak ditarik Iya. kok. Kayaknya pikir-pikir lagi deh. Tapi harapannya dengan adanya podcast ini teman-teman yang melihat atau menonton ya bisa minat ya. Ya, Amin, semoga semakin banyak anak remaja cinta sama seni tari. Amin, 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 amin. paling makin banyak gak sih? Oke, aku ucapin terima kasih banyak. Terus abis itu Chandra juga mungkin mau ucapin terima kasih. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang udah mau kita tanya-tanya pengalamannya. Ya, makasih banyak. Makasih banyak juga Makasih kita udah banyak. diundang Udah ya, diundang ya. jadi bisa berbagi Sama-sama. pengalaman Iya. kemarin. Terima kasih banget ini. Terima kasih banget. Kalian Oke. keren deh. Keren keren Kita keren. udahin ya. Dah. Oke teman-teman, saya Arsila Fatunisa dari Sekbid 10 dan Saya Chandra Pratama Kusuma dari Sekbid 5. kita pamit undur diri. Dadah. See you di next episode podcast Jendela. Dadah. Dadah.